izin juga panggil Bang Ian Panggil, juga, Bang ya, ya. panggil bang, panggil bang aja gak apa-apa, nggak santai. Ian ya, nggak pakai i. Ya. Siap. Sebenarnya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam. siang kawan-kawan semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siang, Yang Halim. Siap. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Alhamdulillah bersama-sama kita pada siang hari ini masih diberi kesempatan walaupun masih secara online atau pendaring dapat berkumpul dan bersama-sama menghadiri perkumpulan kita pada siang hari ini dalam rangka menuntut ilmu. Semoga kita selalu diberi keberkahan. Amin amin. Ya Rabbal alamin. Sebelum kita memulai yang terhormat, yang sama-sama kita hormati dosen pengampu pada mata kuliah pengembangan konseling pada kelas R001 yaitu Ibu Beru Amalianita, SPD MPD Kons, dan tidak lupa yang sama-sama kita hormati dan sama-sama kita tunggu yaitu pemateri luar biasa kita pada siang hari ini yaitu Bang Yan Gus Priyadi. Baiklah kawan-kawan sekalian, pada sesi siang hari ini kita kedatangan pemateri yang luar biasa dapat menambahkan wawasan kita mengenai pada mata kuliah konseling ini. Sebelumnya, apakah Bang Yan sehat, Bang? Alhamdulillah sehat. Moderator siapa nama panggilan moderator? Alim ya. Eh, izin, Bang. Untuk nama saya Muhammad Halim Kasando dari mahasiswa BK Angkatan 2023. Biasa dipanggil Halim, Bang. Oke, Halim. Halim sehat ya. Alhamdulillah sehat juga, Bang. Ya, dan semoga kita semua di sini yang ikut serta selalu diberikan kesehatan, kelancaran. Amin amin. Amin. Amin, ya Rabbal alamin. Oke, sebelum kita mulai, Bang, eh, izin nih, Bang, sedikit untuk membacakan CV dan juga pengalaman Abang kepada kawan-kawan yang lain. Jadi, untuk saling lebih kenal lagi nih, Bang. Betul. Izin, Bang, ya. Jadi, kawan-kawan sekalian, izinkan saya untuk memperkenalkan pemateri kita pada siang hari ini, yaitu Bang Yan, atau memiliki nama lengkap, yaitu Yan Gus Priyadi, yaitu merupakan seorang sistem analisis pada manajemen Arizi Utama. Dan juga memiliki jenjang pendidikan yaitu sebagai pada pedi- bimbingan dan konseling di Universitas Negeri Padang, Sumatera Barat. Kemudian saat ini juga sedang menempuh program S2 bimbingan dan konseling di Universitas Negeri Padang. Kemudian eh, saat ini seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya, Bang Yan ini juga berada di Arizi Utama, yang mana Arizi Utama ini sendiri merupakan Komanditer Velocep yang bergerak dalam bidang fasilitator bagi UMKM dan eksportir serta penyedia layanan pengelolaan sumber daya manusia. Yang mana di sini Bang Yan bertugas sebagai sistem analisis dan untuk user experience dan manajemen sumber daya dalam Arizi Utama tersebut. Juga sedikit membacakan dari histori perjalanan dari Bang Yan, pernah juga menjabat sebagai Chief Organizer of Digital and Multimedia pada Departemen Bimbingan Konseling UNP. Juga pada tidak lupa ada bidang akademik, Bang Yan juga melakukan riset dan penelitian juga. Ada banyak sekali di sini CV dan pengalaman dari Bang Yan yang sangat luar biasa. Mungkin tidak mampu saya bacakan satu persatu, Bang Yan. Mohon izin tidak bisa sampaikan semuanya ke kawan-kawan. Dan selanjutnya untuk sesi siang hari ini kita akan mengadakan sebanyak 3 sesi. Yang pertama yaitu sesi pemaparan materi dari pemateri kita pada siang hari ini. Kedua yaitu sesi diskusi ataupun tanya jawab. Dan juga yang terakhir yaitu sesi penutupan. Untuk sesi pertama yaitu sesi pemaparan materi dari Bang Yan. Saya harapkan kepada seluruh kawan-kawan yang hadir pada siang hari ini untuk dapat fokus dan memperhatikan serta menyiapkan pertanyaan dan topik diskusi yang akan kita laksanakan pada sesi kedua. Selanjutnya,
Bang Yan, apakah sudah bisa kita mulai untuk sesi pertama, Bang Yan? Ya, boleh, boleh, Oke, boleh, brother. mungkin Baiklah, permisi ya, saya tambahkan ya. Mungkin nanti ya Bu. untuk tambahannya adalah nanti akan ada sesi yang pertama itu berupa penjelasan secara teoritis sebelumnya sekitar mungkin 30 menit. Kemudian teman-teman nanti akan dilanjutkan sesi praktiknya ya untuk di 1 jam setelahnya ya. Jadi di awal nanti ada paparan teoritis sedikit, kemudian akan lebih banyak untuk praktik setelahnya. Makanya Ibu minta mungkin yang device-nya, mungkin yang sekarang udah pakai komputer, laptop atau sebagainya itu bisa nanti langsung dicobakan gitu ya. Oke, Halim, silakan Lim. Baik Ibu, terima kasih banyak atas tambahannya. Oke, tanpa memperpanjang mukadimah dan tanpa mengurangi rasa hormat kami, selanjutnya untuk sesi berikutnya kami serahkan kepada pemateri kita yaitu kepada Bang Yan Gus Priadi. Kami persilakan dengan segala hormat. Oke, terima kasih Halim. Mohon izin juga Miss Beru dan kepada adik-adik mahasiswa semua. Sebelumnya apakah share screen-nya kelihatan jelas? Sudah kelihatan Bang? Oke, ini terkait dengan hari ini ya. Sebetulnya disclaimer dulu. Saya bukan ahli dalam bidang teknologi. Saya sama seperti rekan-rekan semua, kita berada dalam satu rumpun ilmu bidang bimbingan dan konseling. Hanya saja saya sedikit memiliki ketertarikan di bidang teknologi yang bisa diintegrasikan dalam bidang keilmuan kita. Jadi kenapa seperti itu? Karena rasanya eh, kita harus jujur gitu. Bidang bidang keilmuan kita itu ya bisa dikatakan biasa-biasa saja. Mungkin banyak dari kita itu yang belum menemukan di mana sih letak asik atau di mana sih kalau dalam industri itu letak duitnya di mana. Kalau orang-orang seni letak passionnya itu dalam bimbingan konseling di mana. Nah, karena beberapa hal yang belum ditemukan ini, saya itu masuk di S1 BK itu 2017. Sekitar semester 4 itu saya mulai tuh menghubungkan antara apa yang ingin saya kembangkan atau yang menjadi nilai yang berbeda lah bagi diri saya. Jadi ketika misalkan nih orang-orang mengenali saya, itu mengenalinya dengan oh dia ini eh, selain orang BK dia juga memahami teknologi dalam BK itu. Dan ada juga teman saya yang dia orang BK tapi dia memahami bagaimana seni dalam BK itu sendiri. Jadi value itu harus adik-adik temukan. Tidak harus ditemukan secara cepat, tapi harus diusahakan untuk ditemukan. Mungkin ditemukan setelah nanti tamat S1, mungkin bisa jadi, atau selama proses S1 itu, atau proses pendidikannya dijalankan. Jadi izinkan saya untuk melakukan sharing, bukan pemberian materi, karena mungkin di sini ada rekan-rekan yang lebih dari saya, yang istilahnya itu saya tidak perlu menggarami air laut, karena sudah asin, sudah mengetahui. Jadi izinkan saya untuk sedikit sharing mengenai integrasi teknologi dalam yang dan kaitannya dengan sosial dan pendidikan secara garis besar kita bahas sekarang itu adalah e-counseling. Ini CV saya sudah disampaikan oleh moderator tadi. Jadi mungkin sedikit tambahan lagi. Eh, ini ada saya ya bisa bisa dengan jelas saya katakan bahwasanya ini adalah salah satu skill yang saya miliki. Jadi bukan hanya dari BK itu sendiri, karena orang BK yang paham akan konseling individu, expert dalam bidang BKP, eh, memiliki keahlian dalam bidang terapeutik itu cukup banyak. Tapi bagaimana dengan orang BK yang mengetahui bagaimana dasar-dasar desain grafis? Bagaimana orang BK yang mengetahui terkait dengan media dan bagaimana media itu sendiri bisa diintegrasikan dalam bimbingan dan konseling? Nah, apakah sudah ada? Tentunya ada, tapi belum banyak. Jadi melalui proses ini, melalui celah ini, saya memanfaatkan apa yang saya senangi dan bisa saya terapkan dalam keilmuan yang saya jalani juga.
Ini salah satu skill dan software-software yang saya gunakan. Mungkin ada beberapa dari rekan yang relate dengan saya, nanti kita bisa berdiskusi. Oke, ini saya kutip dari Common Bureau dan Events tahun 2001. Sejak perkembangan teknologi dan komunikasi yang cukup maju ya dalam hal ini, eh, itu sudah mulai dinarasikan untuk bagaimana konseling atau terapi itu sendiri bisa dilaksanakan dengan integrasi teknologi. Jadi sejak 2001 melalui riset singkat itu sudah dinarasikan bagaimana nantinya proses konseling ataupun terapeutik di luar negeri itu bisa diintegrasikan dengan teknologi. Nah, ini apakah langsung dengan konseling secara tatap muka komponen-komponen kecil yang itu bisa diintegrasikan. Contohnya seperti penyimpanan eh, berkas-berkas yang berkaitan dengan konseling atau terapeutik itu tidak lagi menggunakan kertas penyimpanan konvensional, itu tidak lagi disimpan di lemari, tapi lebih lebih cenderung disimpan melalui perangkat digital. Kalau dulu itu mungkin kita mengenalnya dengan disket atau flash disk gitu. Yang mana yang jelasnya teknologinya di sini di bagian apa? Eh, Bentuk konvensional itu ditransformasikan menjadi bentuk yang lebih berteknologi. Nah, kemudian secara global, kalau kita urutkan dari tahun 2000 sampai 2011, perkembangan teknologi dan komunikasi secara global mendorong berbagai macam perkembangan berikutnya pada berbagai negara. Nah, khususnya dan bimbingan dan konseling, pada tahun 2000 itu ditemukan peluang untuk mengintegrasikan teknologi kepada intervensi dalam dunia psikologi. Nah, kemudian beranjak lagi kepada 2001. Itu ditemukan bahwasanya sudah ada pencatatan ataupun historikal berkaitan dengan pengembangan teknologi dan tenaga kerja. Nah, pengembangan teknologi ini bukan kepada teknologinya dulu, tapi kepada persiapan bagaimana SDM konselor di Jepang itu bisa untuk menangani permasalahan yang berhubungan dengan teknologi nantinya. Dan otomatis jika hal ini dipersiapkan, maka ada apa ya? Ada hal yang secara otomatis orang-orang konselor di Jepang itu harus memahami bagaimana pola teknologi itu sendiri. Mereka harus menjadi seseorang yang native atau paham bahwasanya ini teknologi dan ini adalah permasalahan yang akan muncul. Untuk mengatasi permasalahan ini itu otomatis kita harus memahami bagaimana teknologi ini berjalan atau flow-nya itu bagaimana. Nah, singkat cerita, mungkin kita merasakan di tahun akhir tahun 2019, makanya dinamakan dengan COVID-19 ya. Eh, itu pandemi yang cukup berpengaruh kepada berbagai macam faktor. Kita spesifikkan lagi kepada pendidikan dan teknologi. Nah, apakah COVID-19 ini memberikan efek negatif saja? Tidak juga. Juga memberikan dampak positif dalam artian percepatan teknologi. Nah, mungkin adik-adik semua itu merasakan bagaimana kita dipaksakan dengan berbagai macam hal yang nggak bisa sama teman-teman gitu, ketemu langsung bisa, karena di sana ada aturan-aturan yang tidak boleh dilanggar dan pun akan berefek buruk kepada diri kita. Nah, ini di luar pembahasan apakah COVID-19 ini tidak konspirasi atau tidak. Yang jelas di sana adanya percepatan teknologi yang kita rasakan. Jadi ini hambatan terhadap pertemuan secara manusia secara karena ada kebutuhan di sana,
adanya needs, dikembangkanlah berbagai macam teknologi yang sebelumnya sebetulnya sudah ada. Tapi di Indonesia mungkin baru-baru digunakan. Contohnya seperti Zoom gitu ya, yang mana di sana eh, teman-teman tadi itu bisa ketemu, bisa ngobrol, bisa gibah, tapi tanpa harus datang ke satu tempat dan dalam artian tidak ada interaksi secara langsung. Interaksinya lewat jaringan secara online. Kemudian penggunaan sosial media itu cukup meningkat drastis. Penggunaan Instagram dan beberapa platform di platform sosial media ataupun platform marketplace itu mengalami peningkatan pengguna yang signifikan. Contohnya seperti TikTok. Dan dikarenakan beberapa hal ini, karena sosial media ini bukan berarti kita apa ya, bukan berarti kita menganggap sosial media itu tidak bermanfaat, tapi memang cukup banyak hal-hal yang harus dikontrol di dalamnya. Contohnya terkait dengan FOMO. Riset-riset mengenai FOMO atau fear of missing out, takut ketinggalan informasi ini, itu sampai sekarang, sejak COVID-19 sampai sekarang, itu cukup meningkat. Dan dikarenakan dan jika hal ini terjadi, maka bisa kita ambil satu hipotesis bahwasanya eh, orang-orang sebagian besar, bukan sebagian besar, beberapa beberapa mungkin dari 10 orang, 6 diantaranya itu memiliki indikasi FOMO. FOMO ya, bukan homo. FOMO, fear of missing out. Takut akan ketinggalan informasi, takut nggak ngikutin tren. Nah, hal ini juga berpengaruh nanti kepada level stres. Ya dong, ketika seseorang nih anggaplah si A, atau misalkan kita ambil contohnya deh Halim gitu ya. Gak apa ya Halim ya, dia pakai nama Halim dulu gitu. Karena di sini ada yang nama Halim. Halim itu dia gak mau ketinggalan informasi gitu. Ataupun nanti pas lagi ngobrol sama teman-temannya, dia harus menjadi seseorang yang paling up to date. Harus jadi orang-orang yang tahu apa topik-topik yang diobrolin gitu. Nah, untuk ini, Halim akan melakukan riset, mungkin dalam arti ini riset sosial media, bahasa kerennya. Dan kemudian melihat apa saja tren-tren informasi yang lagi hits, sampai mungkin nanti adanya kondisi di mana Halim itu lupa untuk mengfilter mana memang informasi yang dibutuhkan ya, mana yang tidak. Kebanyakan informasi yang tidak dibutuhkan itu akan berefek negatif kepada psikologis si Halim tadi. Sehingga nanti nih kebanyakan cari-cari informasi gitu kan, ngefek nih, ngefek kepada jam tidur, ngefek nanti kepada indikasi ketergantungan terhadap gadget dan yang lain-lainnya. Sehingga nanti akan memunculkan masalah dari percepatan teknologi yang seharusnya menjadi manfaat bagi manusia itu sendiri. Nah, dan hal ini pun menjadi eh, permasalahan bukan hanya dalam dunia global, tapi kalau dispesifikkan lagi, bagi kita orang BK, ini masalah yang harus diketaskan. Ini masalah yang harus kita telusuri sumbernya dari mana, cari aspeknya apa, dan harus diselesaikan. Nah, bahkan kebanyakan orang-orang BK juga mengalami permasalahan seperti ini gitu. Sebab itu kita harus aware akan kondisi-kondisi seperti ini. Nah, percepatan teknologi di masyarakat memberikan efek kenyamanan semu. Nah, kenyamanan semu yang ya scroll-scroll TikTok, kan seru tuh. Nggak terasa nanti sejam, 2 jam, 3 jam. Ternyata sekedar untuk scroll-scroll itu nggak terasa waktu 3 jam. Yang mana waktu 3 jam itu bisa dimanfaatkan untuk berbagai macam hal, mungkin mengupgrade diri, melakukan hal-hal yang produktif. Dan setelah itu nanti akan memunculkan segmentasi pasar dalam artian nih, kita kalau dalam membimbing dan counseling, masalah itu sebetulnya adalah suatu hal yang harus ada. Karena kalau misalkan nggak ada masalah, nggak ada yang mau dikentaskan gitu. Ini pemikiran industrialnya ya. Seseorang yang bermasalah itu adalah, ya kalau dalam sisi industrialnya, itu adalah uang bagi kita.
bagi orang-orang yang bisa mengambil bagian entrepreneurship di dalam konseling itu sendiri tanpa meninggalkan identitasnya sebagai orang-orang yang ada dalam bimbingan dan konseling. Jadi nggak fokus di duit aja sebetulnya. Dia juga fokus kepada passionnya dengan dan apa-apa yang harus dipertahankan dalam keilmuannya itu. Nah, munculnya segmentasi pasar konseling yang lebih luas sehingga SDM yang berada pada keilmuan bimbingan konseling itu harus beradaptasi. Jadi masyarakat itu terbagi menjadi dua. Ada masyarakat yang secara konvensional, masyarakat yang ya seperti apa adanya, atau bisa dicirikan dengan dominasi itu baby boomers, seperti misalkan orang tua saya yang kelahiran 1969, 1970, atau nanti milenial yang masih berada pada transisi memahami teknologi. Jadi kalau baby boomers itu ya sulit untuk memahami teknologi. Misalkan nih, mungkin ada orang tuanya yang eh, nanya nanya nih sama anak, nak ini pengaturan HP bapak atau ibu gimana ya? Sebenarnya kalau orang-orang yang Gen Z atau Gen Alpha, mereka sudah membayangkan nih bahwa di HP itu ada beberapa aplikasi. Dan kalau simbolnya itu adalah seperti simbol jir atau simbol roda gigi, maka itu diartikan sebagai pengatur. Nah, orang tua kita seperti baby boomers ataupun kaum milenial, kecenderungan mereka tidak memahami bagaimana user interface atau visual itu bisa diartikan sebagai mempunyai makna lah. Mereka harus membaca pengaturan. Nah, itu bedanya. Jadi ada masyarakat yang memang digital imigran. Mereka harus beradaptasi dengan teknologi yang ada sekarang. Dan apakah itu mudah? Ada beberapa juga, ada yang mudah, ada yang sangat sulit itu beradaptasi. Dan kemudian ada segmentasi masyarakat yang itu tumbuh dan berkembang di saat teknologi itu lagi besar-besarnya. Misalkan kalau 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 nggak salah kelahiran 1999 sampai berikutnya itu dikategorikan kepada generasi Z. Tapi ada juga yang mengatakan bahwa 99 sampai 2000 itu mereka masih milenial. Jadi disebut dengan zilenial. Nah, generasi ini sampai nanti akan muncul generasi berikutnya adalah generasi-generasi digital native. Mereka yang memahami bagaimana uh, pola dari teknologi itu berjalan. Beli HP beberapa menit di tangan mereka, mereka bisa memahami bagaimana flow atau bagaimana sistem dari HP ini berjalan. Beda dengan kaum milenial tadi atau baby boomers tadi. Mereka memang harus membaca satu-satu. Bahkan sudah sebulan, 2 bulan, 3 bulan, 1 tahun itu di tangan para baby boomers atau milenial. Mereka belum tentu bisa efektif untuk menggunakan dan mengoperasikan HP tersebut. Nah, dengan Gen Z, Alpha, atau generasi digital native ini, jangankan waktu seminggu itu udah paling lama deh, sehari, sejam diberikan HP, mereka excited untuk eksplorasi, mereka bisa memahami HP itu secara sepenuhnya. Jadi sebegitulah bedanya perbedaan antara dua segmentasi masyarakat yang mana juga nanti akan memunculkan permasalahan yang cukup berbeda. Kecenderungan baby boomers itu mereka memiliki resiliensi yang tinggi. Resiliensi yang tinggi ini dalam artian apa? Mereka bisa uh, tahan terhadap suatu permasalahan dan mencari solusi dari masalah tersebut. Berbeda dengan Gen Z dan Alpha ini. Banyak permasalahan, glorifikasi kesehatan mental, hal-hal yang rasanya itu bukan masalah, tapi malah dibuat menjadi suatu masalah, itu banyak terjadi di Gen Z dan Alpha. Tapi apakah semua itu uh, berarti tidak ada hal positif di Gen Z dan Gen Alpha ini? Enggak juga gitu. Mereka Gen Z dan Gen Alpha itu memiliki kalau dalam laptop itu core atau prosesor yang berlebih. Dalam artian mereka bisa multitasking, mengerjakan A, B, C, dan D. Maka bisa sekali jalan. Gitu. Dalam satu device, satu perangkat itu mereka bisa melakukan berbagai macam hal. Nah, berbeda dengan baby boomers yang memang mereka harus fokus.
Nah, ini sebetulnya sama aja, ada yang positif, ada yang negatif. Cuman kita concern kepada Gen Z, Gen Alpha, dan digital native ini karena banyak permasalahan yang dimunculkan oleh penggunaan teknologi yang itu sendiri orang BK harus bisa beradaptasi dengan teknologi tersebut. Bagaimana 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 ya kira-kira ketika teknologi, tapi orang yang mau permasalahan tersebut tidak paham bagaimana teknologi itu bisa berjalan, tidak paham flow-nya. Jadi perilaku adaptif terhadap masyarakat terhadap teknologi itu memunculkan SDM yang adaptif. Sehingga orang-orang konseling, orang-orang bimbingan dan konseling mau tak mau, ingin tak ingin, bisa tak bisa, mereka harus memahami banyak hal berkaitan dengan teknologi. Terutama bagi kita uh, output ya, ataupun produk-produk dari bimbingan dan konseling itu sendiri. Yang mana kita tahu bahwasannya bimbingan dan konseling ini sangat sulit untuk mencapai level yang bisa diakui oleh masyarakat. Nah, kita harus mengetahui, misalnya ini nih, ini branding, bukan branding, ini digital marketing ya, digital marketing. Oh, apa hubungannya antara digital marketing dengan eh, bimbingan dan konseling? Nah, Bang, kita tahu bahwasannya jika kita lihat sekarang BK itu sulit naik karena brandingnya salah. Ketika branding yang salah ini terus dipertahankan 5, 10, 15 tahun, 50 sampai 100 tahun, nggak ada yang akan berubah. Karena apa? Karena brandingnya salah. Itu tidak mengetahui bagaimana sebetulnya branding bimbingan dan konseling itu. Niche-nya kita itu di mana? Sehingga apa yang harus dilakukan? Harus melakukan rebranding. Bagaimana proses rebranding ini? Dari pemahaman terhadap teknologi dulu. Kalau pemahaman teknologi tidak bisa, maka kita tidak akan bisa sampai kepada tahap berikutnya. Karena sifatnya ini adalah prasyarat, teman-teman semua. Kalau misalkan syarat penuhi, maka kita tidak akan bisa maju. Juga marketing strateginya itu bagaimana? Bagaimana sih ningkatin BK itu? Pembicaraan mengenai bagaimana teknologi diterapkan ke kekinian. Nah, ketika terdapat nih masalah, misalkan nih, oh ternyata BK itu sampai sekarang masih ada branding negatif yang terlekat ke polisi sekolah. Kenapa sampai polisi sekolah? Ya karena berhubungan dengan si perilaku-perilaku oknum. Walaupun bukan kita, tapi mereka adalah bagian dari kita juga. Yang mana ini harus dikaji, dianalisis bagaimana sehingga perilaku ini bisa hilang. Bagaimana memunculkan aspek-aspek positif yang ada dalam pembahasan BK gitu. Misalkan teknologi. Nah, teknologi. Orang-orang BK ketika paham mengenai suatu sistem, paham bagaimana membuat suatu media yang baik, orang-orang akan pasti dengan kalimat seperti ini. Oh, ternyata kamu anak BK. Saya kira kamu anak IT, saya kira kamu anak DKV, desain komunikasi visual. Nah, hal ini sudah menimbulkan sedikit branding yang positif. Tapi harus kita melakukan strategi yang lebih supaya hal-hal lainnya itu bisa diungkapkan atau keluar dari mulut masyarakat. Jadi BK itu bukan hanya terkait dengan ilmu-ilmu yang bukan terkait dengan konseling saja. Kami anak BK juga memiliki soft skill yang itu sendiri bisa membangun keilmuan kami. Jadi kesadaran akan hal itu harus kita tingkatkan. Kalau tidak mau meningkatkannya, ya mungkin setelah tamat nanti, itu kawan-kawan mungkin akan kebingungan. Ini BK ini mau diapain ya? Saya mau jadi guru. Ya, apakah benar nanti setelah tamat dari BK ini hanya bisa jadi guru? Nanti jangan-jangan karena tidak memahami teknologi, malah menjadi guru yang kudet, gitu. Nggak update, lebih update siswanya. Sehingga apa? Dari tindak perilaku seperti tadi, muncul lagi branding negatifnya. Guru BK itu nggak tahu teknologi, nggak paham teknologi, nggak bisa menuntaskan masalah terkait dengan teknologi. Nah, hal-hal seperti inilah yang harusnya kita hindari, rekan-rekan semua. Nah, kemudian kita masuk nih kepada bagian
utama dari pembahasan. Jadi kan beberapa tadi itu ada ya skill-skill yang harus kita pahami terkait dengan teknologi dalam bimbingan dan konseling. Misalnya nih ada digital marketing, ada branding, ada pemahaman bagaimana platform ataupun website itu digunakan untuk juga mendukung proses brandingnya. Juga memahami bagaimana sistem itu bekerja. Jadi disclaimer dulu nih rekan-rekan. Kita itu adalah mungkin ada kita itu adalah ilmu sosial. Mungkin kita juga adalah ilmu pendidikan. Mungkin ada pertanyaan nantinya. Bagaimana caranya kita memahami teknologi, Bang? Sedangkan itu adalah mungkin rumpunan saintek. Kita pahami melalui bidang sosial humaniora. Kita pahami melalui bagaimana kacamata dari sosial itu bekerja. Jadi kita nggak perlu masuk ke datanya. Kita hanya perlu memahami bagaimana flow-nya bekerja. Bagaimana sisi-sisi sosial bisa dipahami dari perkembangan teknologi tersebut. Bagaimana alurnya, apa yang mempengaruhinya. Bukan nanti kalau memang mempelajari terkait dengan coding itu nggak masalah juga loh. Tapi kalau misalkan oh bang saya nggak bisa mempelajari coding, saya nggak bisa mempelajari bagaimana machine learning itu bisa beroperasi, saya nggak tahu terkait dengan uh, natural linguistic program gitu ya. Ya nggak masalah, kita memahami sebatas dari kemampuan seorang yang memiliki rumpun ilmu sosial itu sendiri. Nah, pada kali ini kita akan membahas terkait dengan website dan bagaimana integrasinya dengan AI. Yang bisa mungkin diterapkan eh, ya secara pribadi untuk diri sendiri dulu, kemudian nanti bisa diterapkan untuk mempromosikan kebaikannya, dan juga nanti mungkin bisa menjadi peluang untuk riset nih, atau menjadi dari ini bisa muncul judul skripsi nih, bisa jadi saja. Oh ya, sebelumnya saya mau tanya, ini adik-adik semester berapa semua rata-rata? Semester 4. Itu putih lah. Suara saya tadi jelas atau gimana? Semester 4 ya? Jadi saya dengar semester 4. Oke, ada yang semester 4. Awalan yang cukup bagus sebetulnya. Saya kira tadi sudah semester-semester akhir. Nah, dari semester 4 itu bisa nanti mungkin ya setelah pemberian pelaksanaan sharing kita pada kali ini, itu bisa muncul judul-judul skripsi yang anti mainstream, berbeda dari yang lain. Atau muncul juga peluang-peluang riset, ketertarikan dari memahami bidang-bidang teknologi ini. Karena kalau tidak ada pembahasan, maka tidak ada ketertarikan. Jadi kita masuk ke, oh ya sebelum kita masuk lebih jauh, kita harus tahu terlebih dahulu nih, apa perbedaan dari artificial intelligence. Ini lumayan, dibilang berat nggak berat, tapi harus serius membahasnya. Karena kita akan membahas terkait dengan artificial intelligence, teknologi, dan bagaimana dia bisa dikaji dan diterapkan dalam bimbingan dan konseling. Jadi, dasarnya harus kita alas dulu. Kita harus mengetahui antara perbedaan dari artificial intelligence dan natural process of thinking. Jadi, artificial intelligence seperti yang sama-sama kita tahu, kecerdasan buatan. Eh, apa sih kecerdasan buatan itu? Ya, kecerdasan yang pada pada dasarnya itu dibuat oleh manusia untuk menjadi alat yang bisa digunakan oleh manusia itu sendiri. Tapi dalam tanda kutip dia ini alat nih. Sedangkan natural process of thinking itu adalah hal-hal yang telah dianugerahkan kepada manusia itu sendiri yang berasal dari Sang Pencipta, berasal dari Tuhan. Nah, perkembangan teknologi mengharuskan kita semakin sadar akan diri sendiri. Manusia harus bisa membedakan mana alat, yang mana alam. Jadi, segala hal di luar artificial intelligence, kita sepakati pada saat ini sebagai alam. Entah itu pemikiran, entah itu kapabilitas dari seorang manusia, itu diartikan sebagai alam. Nah, contohnya seperti gambar di bawah ini. Di gambar kiri, itu ada perempuan yang
bajunya sampai pundak saja, sebelahnya juga nggak ada gitu. Eh, di sana ada dua tangan, satu tangan yang secara natural, secara visual kita tahu bahwasanya ini adalah milik manusia. Kemudian ada tangan yang mana itu seperti tangan robot. Nah, ini apakah kalau pertanyaan di luar pembahasannya, Bang, berarti tangannya ini diamputasi ya? Ya bisa jadi. Tapi maksudnya bukan itu, pembahasannya bukan itu pada saat ini. Jadi ada dua tangan. Satu, tangan kanan ya, yang dimiliki oleh manusia itu mereka menunjuk. Mereka harus menjadi pemimpin dari tangan robotik yang ada. Jadi otak manusia itu mereka harus memimpin segala hal yang dilakukan oleh alat, oleh sistem, oleh apapun yang berbau digital ataupun teknologi. Jadi nggak jangan malah terbalik nantinya. Ternyata tangan robotik ini yang memimpin tangan manusia. Nah, dianalogikan seperti itu. Jadi AI itu cuma alat. Sekali lagi teman-teman, cuma alat. Jangan jangan salah fungsikan. Yang harus dilatih itu apa? Otak, kemampuan ataupun bagaimana seseorang itu bisa berpikir walaupun tanpa alat. Nah, jadi alat ini sifatnya secondary untuk proses efisiensi dan mereka itu bisa diinstruktif, bisa diperintahkan. Misalkan nih, komputer yang masih ada hubungannya dengan teknologi. Nanti dulu deh AI. Komputer itu nggak dihidupin, dia nggak hidup, nggak disolokin, nggak ada arus, dia nggak hidup. AI kalau nggak dikasih promnya, nggak dibuka websitenya, nggak dikasih perintah, dia nggak bakalan jalan gitu. Sedangkan otak kita teman-teman, itu nggak kita perintahkan pun, dia memiliki jalurnya sendiri gitu. Mungkin dia belajar dari ketidaksadaran yang kita lakukan, rutinitas sehari-hari yang kita kerjakan. Bahkan dalam beberapa kasus yang saya juga mengalami, pernah hari itu saya bawa motor dari kampus ke rumah, itu sudah autopilot saja gitu. Saya nggak perlu menginstruksikan ini rem, ini harus digas, atau ini harus belok kiri atau belok kanan. Ya mungkin kawan-kawan sudah pernah merasakan itu gitu. Nah, hal itulah yang menyebabkan harusnya yang tidak terbatas itu adalah otak kita. Jadi kita itu harus mengetahui apa saja yang bisa dikembangkan dari anugerah yang telah diberikan oleh Tuhan. Bukan berpatokan kepada alat. Ini misalkan nih, contoh sederhananya, bikin tugas itu ya difikirkan dulu, dipahami dulu, nanti baru gunain AI. Jangan nanti mantap-mantap menggunakan AI dalam seluruh tugasnya gitu. Nah, berarti apa? Ya kawan-kawan itu dikontrol oleh AI. Dan secara tidak langsung menganggap diri sendiri lebih bodoh daripada AI gitu. Ini mungkin sedikit kasar, tapi kenyataannya seperti itu. Ya bang, ya kan ini waktu-waktunya mepet. Ya nggak ada alasan sebetulnya gitu. Jangan jangan nanti karena adanya AI malah kita tidak memahami hal-hal krusial atau hal-hal mendasar yang harus dipahami oleh manusia sebagai orang-orang yang mempunyai otak. Nah, seperti itu. Jadi kalau di sini alam ya, alam di sini itu tuh dia unlimited, tak terbatas, tak ada ujungnya, tak ada, kita tidak mengetahui awalnya, kecuali awalnya itu dari Sang Pencipta. Nah, dan ini penjelasan bagaimana harusnya AI itu digunakan. Jadi sebelum nanti kita masuk pada sesi praktek, kita harus mengetahui manusia itu memiliki berbagai macam kemampuan yang kalau kita strukturkan itu ada lots, ada HOTS. HOTS ini adalah low order thinking skill. Kalau HOTS itu ada high order thinking skill. Nah, jadi misalkan nih kalau tahap perkembangannya ataupun dari anak-anak deh, kita itu mengingat, memahami dan menerapkan. Misalkan nih ada seseorang itu mengingat bagaimana Miss Beru itu memberikan materi. Kemudian memahami materi yang diberikan oleh Miss Beru.
Setelah proses memahami, ada yang diterapkan. Nah, penerapan ini sebagai bentuk bukti adanya tahapan sebelumnya yang dilakukan. Jadi ketika manusia itu eh, melakukan sesuatu, itu didasarkan pada hal-hal yang pernah terjadi sebelumnya. Kita sebut dengan deterministik. Dan ini merupakan kemampuan dasar dari manusia itu sendiri. Nah, kemudian ada kemampuan lanjutan nih, high order thinking skill, menganalisis setelah menerapkan. Mungkin ada hal yang salah dari apa yang diterapkannya gitu. Kemudian dievaluasi. Nah, proses evaluasi ini sebelumnya itu ada proses analisis. Jadi dia akan berpikir, ini benar nggak ya yang saya lakukan? Secara sosialnya itu ada kalkulasi sosial, menimbang yang mana yang benar, menimbang yang mana yang salah, atau meletakkan sesuatu ternyata ini letaknya kurang tepat, gitu. Dianalisis, dievaluasi, dipindahkan. Kemudian ada proses evaluasi setelah menganalisis tadi seperti yang kita sampaikan, kita bahas tadi. Kemudian ada proses menciptakan gitu. Nah, menciptakan ini kalau dalam HOTS itu sudah level tertinggi. Dan kalau tidak salah, HOTS ini semakin tahun dia semakin ada saja tambahannya. Cuman saya batasi untuk pembahasan HOTS ini sampai create, menciptakan. Nah, ini adalah kemampuan lanjutan. Tidak semua orang itu bisa menganalisis, mengevaluasi, dan menciptakan. Sebetulnya bisa-bisa saja, tapi banyak barriernya. Mereka malas melakukannya, mereka nggak mau melakukannya mungkin karena suatu hal. Mereka terbatas pada proses evaluasi saja gitu. Makanya mungkin banyak senior-senior atau ya kalau di kampus saya tuh ada tuh senior-senior yang kritikus banget. Evaluasi aja, mulu evaluasi tanpa ada memberikan solusi. Ada tuh, berarti dia sampai tahap evaluasi saja. Tapi jangan ya jangan dianggap sebagai suatu yang kekurangan ya. Itu mungkin tahapannya sampai seperti itu, sampai seperti itu saja. Dan maaf agak belibet. Nah, dan tahap menciptakan. Nah, pada 3 tahapan terakhir ini itu nggak apa-apa digunakan AI. Mungkin karena proses menganalisis yang eh, cukup sulit, kita bantu pakai AI. Misalkan nih statistik, statistik itu di mana-mana kita harus memahami dulu bagaimana dasarnya, bagaimana polanya, bagaimana rumus yang digunakan, logikanya seperti apa. Setelah memahami logika, nanti baru kita masuk kepada penggunaan aplikasi untuk menganalisis. Nah, begitu juga dengan bagian evaluasi dan menciptakan. Nah, nggak apa-apa di sana digunakan AI, tapi pada bagian lots, memahami, mengingat, memahami, dan menerapkan, itu harus memang rekan-rekan atau adik-adik semua membaca buku, memahami bagaimana materi, dan berdiskusi bagaimana materi itu memang harusnya dipahami dan diterapkan. Jadi ini model dasar sebelum penggunaan AI itu sendiri. Nah, jadi ini analogi sederhananya manusia dengan AI tanpa adanya dasar apa-apa itu main di problem, gitu. Jadi kalau manusia menggunakan otaknya melakukan kemampuan-kemampuan dasar terhadap dirinya sendiri, kemudian baru setelah itu ditambahkan AI, itu jadi unbeatable. Ini sebetulnya jadi jokes nih, cuman saya bingung maksudnya gimana gitu. Jadi nggak terkalahkan, jadi OP dia, overpower gitu. Kalau di Mobile Legend kalau nggak salah itu nggak bisa di nerf gitu. Nah, jadi ini kita masuk langsung ke praktiknya, Miss Beru. Oke, eh, Gimana? boleh nih. Atau mungkin ada pertanyaan dulu nggak nih teman-teman terkait dari yang sudah mungkin disampaikan oleh Bang Yan. Ada pertanyaan? Karena kita akan lanjut ke sesi praktiknya ya. Ini, Ya, ini batas kita sampai jam berapa, Mas? oke. Kita 4.30 Pak. 4.30. Oke, Kurang lebih 4.30 ya untuk sesi. cukup ya nanti. Oke, ada teman-teman? Kita lanjut dulu.
Mungkin lanjut dulu ya, Miss ya. Karena sebenarnya ini masih ada bagian teoritik nih. Hmm, Belum masuk kepada praktiknya. Oke, silahkan boleh dilanjut Bang Yan. Oke, jadi eh, ini kita langsung masuk kepada building web with AI. Kita akan melakukan building website dengan menggunakan AI yang pada saat ini masuk kepada tahap preparation. Jadi, sebelum melakukan apapun, kita harus mengetahui dasar. Dalam pembuatan website, ataupun sebetulnya segala hal, kita harus memahami flow sistemnya seperti apa. Flow sistemnya apa? Flow system ataupun sistem alir itu digunakan sebagai panduan, pengingat, dan komponen-komponen yang bisa membantu Anda dalam berpikir secara sistematis dalam membuat website. Eh, Flow system itu secara sederhananya dibagi menjadi dua. Ada process flow dan user flow. Nah, seperti dianalogikan seperti bikin kopi gitu. Nah, di sini kawan-kawan beberapa mungkin harus fokus untuk bisa memahami apa yang dijelaskan. Nah, contoh sederhananya dalam membuat kopi. Eh, secara proses flow-nya di sini mungkin saya saya ganti ya mungkin dengan yang lebih jelas. Ya. Oke, sudah jelas untuk share screen-nya, Miss? Oke, terlihat Bang. Oke, ini kita analogikan tadi sebagai flow dari pembuatan kopi. Jadi, kopi itu karena mungkin beberapa orang itu sudah memahami bagaimana kopi itu dibuat, maka nggak perlu kita paparkan bagaimana kopi itu bisa dibuat. Itu semua orang pun sudah tahu. Tapi bagi orang-orang yang tidak tahu, eh, anggaplah kopi itu adalah suatu penemuan di tahun 2025 sekarang. Jadi masih segelintir orang yang tahu. Kita harus pakai itu deh. Kopi adalah suatu penemuan di tahun 2025. Jadi segelintir orang yang tahu bagaimana proses pembuatan kopi dan bagaimana kopi itu bisa diminum oleh pengguna. Dalam artian kita artikan sebagai suatu produk. Jadi dalam pembuatan kopi yang pertama disiapkan itu apa? Air. Ini secara metodologi yang saya jabarkan. Tapi nanti kalau misalkan ada nih yang bang, bukan air dulu bang, kopinya dulu bang, ya boleh, nggak masalah. Ini saya dengan logika yang saya gunakan. Jadi ada air, ada proses pemanasan, ataupun nanti ada kompor. Jadi beda dari pemanasan dan kompor ini, kalau pemanas itu dia menggunakan listrik. Kalau kompor dia menggunakan api yang dimunculkan dari kayu atau gas ataupun listrik. Nah, ini misalkan kayak pemanas ini ada kettle gitu ya.
betul kettle listrik. Jadi ini sumber 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 lainnya yang berhubungan dengan pemanas, ini sumber lainnya yang berhubungan dengan kompor. Nah, setelah melewati salah satu dari proses ini, itu akan diciptakan nantinya air panas. Nah, air panas itu digabungkan dengan kopi dan gula. Mana ini adalah tiga komponen utama. Ada air panas, ada kopi, ada gula. Kemudian, jika digabungkan, ini akan eh, membentuk minuman kopi. Tapi minuman kopinya itu masih dalam bentuk yang belum diaduk. Makanya kita perlu sendok untuk mengaduknya. Nah, di sini sebetulnya lumayan tricky teman-teman. Teman-teman harus bisa memahami tahap-tahapannya itu dengan ya dengan cara sendiri-sendiri. Nanti saya akan menjelaskan bagaimana cara saya memahaminya. Nah, minuman kopi tadi sampai minuman kopi ini kan. Nah, minuman kopi ini kita harus mengaduknya dulu supaya semua bahan tercampur, kopinya itu nggak gumpal, gulanya itu pecah gitu ya, air panasnya itu juga nyatu antara kopi dan gulanya. Sehingga terjadilah satu produk yang dinamakan dengan minuman kopi. Jadi di sini kenapa air saya katakan sebagai sumbernya, ya karena kalau nggak ada air, kalau airnya nggak dipanasin dulu, ini sebetulnya proses sederhana yang terjadi di kehidupan sehari-hari. Karena saya dalam bikin kopi itu, saya panasin dulu airnya dengan menggunakan alat, ya kan? Misalkan nih si Halim tadi, Halim bikin kopi, dia ada air, tapi air ini masih dingin, makanya harus dipanasin dulu. Setelah airnya panas, disediain gula, disediain kopinya. Nah, dan harusnya di sini ada satu lagi nih. Gelas. Ada gelas, ada Mohon maaf, panas. Bang. Ya, Eh, untuk sesi materinya kita sampai 3 menit lagi, Bang, ya, karena mau diminta lanjutkan kepada sesi prakteknya, Bang. oke, siap. Ini sebetulnya dari ujung materi. Nah, di Halim itu ketika airnya sudah panas, dia akan cari komponen lainnya, gelas, kopi, dan gula untuk membuat minuman kopi tadi. Diaduk, kemudian siap bersedia untuk disediakan. Nah, begitu juga nantinya dengan eh, pembuatan website ini. Sebetulnya website apa sih yang mau kita buat? Gitu. Bagaimana cara membuatnya? Itu hal ini harus kita tandasi dulu. Oke, kita masuk kepada sesi praktek. Izin, mungkin Miss Beru mungkin bisa semalam ada link yang saya titipkan ya Miss. Bentar, nanti gimana ya? Bisa dikirim lagi nggak? Eh, Sebentar, coba saya lihat. Ini kayaknya link presentasi yang dikirim. Ya, oh iya. Oke, itu Miss. Izin mohon dibantu untuk di-share atau juga saya bisa share di kolom chat ya Miss ya. Ini maksudnya di-share ke teman-teman ya? Ya, bagi teman-teman yang mau praktik langsung bisa dibuka itu. Oke. Jadi sebagai panduan nanti Miss, panduan untuk pembuatan websitenya gitu. Jadi nanti akan saya jelaskan bagaimana polanya. Ya, itu sudah Ibu kirim di grup ya? Jadi misalkan ini ada teman-teman nanti yang
Oke. Nah, ini sebagai panduan yang nanti juga bisa digunakan oleh Miss Biro untuk mengevaluasi proyek yang mungkin akan dilakukan. Nah, contohnya seperti ini. Ya, ini identitas seperti biasa. Nah, adik-adik itu harus menggambarkan dulu secara umum website apa sih yang mau dibuat gitu. Dan ini sebetulnya akan menjadi pengingat ketika adik-adik nanti nge-stuck dengan proses yang dibuat, dengan proses pengerjaan website itu. Nah, jadi nanti ketika dibuat folder, dibuka folder ini, kan ada file ini kan, nanti diduplikat saja. Ini ada petunjuknya sebetulnya. Duplikat file ini dan ganti nama dengan nama saudara beserta name atau NPM. Ini penjelasan singkat. Tapi jangan di sini nih diketik. Ini penjelasan dulu. Kemudian gambaran umum website. Ini website seperti apa yang mau dibuat gitu. Kemudian eh, laman atau website itu berfungsi sebagai apa? Apakah nanti laman informasi, sebagai promosi, sebagai e-learning, ataupun laman lainnya. Nah, jika memang ada laman lainnya itu dijelaskan. Kemudian fitur-fitur apa saja yang ingin ditambahkan dalam website ini. Oh Bang, masih belum paham nih bagaimana fitur-fitur dalam website ini sebetulnya nggak apa-apa. Nanti kita akan pelajari selama prosesnya berlangsung. Jadi sebetulnya ini nggak cukup 1 jam, Miss. Tapi mungkin dalam 1 minggu atau 2 minggu itu nanti bisa dievaluasi dalam jangka panjang. Nah, Oh, melalui workbook yang bisa dilaksanakan sekarang. ini mungkin nanti evaluasinya nanti ya setelah mungkin teman-teman mengetahui beberapa praktiknya gitu ya. Jadi nanti kan Iya, itu gambaran terkait dengan cara mungkin nanti mau websitenya untuk apa, apakah nanti bentuknya e-counseling kah atau seperti apa yang teman-teman ini. nah, iya. Jadi dalam satu folder Google Drive ini nanti kita bisa berdiskusi sampai memang nanti adik-adiknya bisa memahami bagaimana efisien bikin websitenya atau memahami flow-nya dalam pembuatan websitenya ini. Kemudian ada karakteristiknya. Nah, ini terkait dengan branding nih. Maunya warna apa? Apakah nanti warna pink, warna hijau telur asin, warna krim, warna mocha, dan yang lain-lainnya. Oke, Bang Ian, mungkin nanti ini akan kita bahas mungkin setelah sesi yang teman-teman mungkin udah tahu nih cara basicnya untuk Nah, buat eh, website oke. basis gratis mungkin AI ya. Nanti akan berlanjut teman-teman mungkin nanti akan terfikirkan desainnya seperti apa nanti di akhir project nanti bisa jadi nanti Ibu akan kirimkan juga desainnya teman-teman itu ke Bang Ian supaya Bang Ian ikut juga menilai itu ya. Ya. Nah, kemudian ini untuk flow sistemnya yang dibuat tadi, eh, branding, dan hal yang utama, building webs with AI, design pada tahap design and development phase. Jadi di sini saya merekomendasikan 3 Oke. website builder yang bisa digunakan. Ya, ada tiga Pertama ada, ya. ya ada 3. Sebetulnya banyak, Miss. Tapi Oke. lebih efisien, Oke. pengalaman saya tiga, tiga Kalau ini. Bang Ian rekomendasinya ada tiga ya. Ada Hmm, Gamma dan Google Site ya. ya, ada 3 ini. Oke. Odo itu yang lumayan komplit. Gamma ini lumayan mudah. Dan Google Site itu selemah-lemahnya iman, Miss. Lama-lamanya email website menggunakan Google Site ya. Ya, yang penting kita kan belajar ya, memahami flow-nya dulu, gitu. Tampilannya nanti, Pak. Nah, Google Site itu sangat. Mana yang akan di ini kan Oke, dulu kita coba yang Odo ini dulu ya. Ini dimulai dari Odo ya. eh, dimulai dari nol banget atau gimana nih, Miss? Ya dari nol karena ini kan basic berarti paling yang mudah dulu. Nah, iya. Kan pertama bikin akun. Kayaknya kalau bikin akun ini sempit kelihatan. Oke, Nanti harus nanti harus saya buat dulu ya. linknya Bang Yan dikirimkan linknya ke chat website untuk Odonya. Jadi teman-teman langsung bisa buka gitu ya kalau mau. Oh iya, boleh, boleh.
Ya, jadi bisa langsung gitu, Bang. langsung praktek ya. Nah, Oke, sekarang itu ya. dicoba semua. Jadi seperti biasa tadi, silakan registrasi dulu. Atau kita mulai dari Yap. registrasinya banget gitu. Di jelas ya. Nah, registrasi, jadi nanti bikin akun, klik tidak punya akun, kemudian di email mana ya? Banyak akun. gmail.com. Sini namanya Bang ya. Nah, kan udah selesai bikin akun, kemudian silakan klik di database. Nah, untuk di database ini klik saja buat. Kemudian adik-adik, rekan-rekan itu bisa pilih apa fungsi website yang akan dipakai. Apakah sekedar website saja, e-commerce, atau e-learning, dan kalau nggak salah kalau gratis, ini cukup gratis ya, dia itu terbatas kepada beberapa pilihan gitu. Jadi fungsi-fungsi yang mungkin ya sesuai dengan fungsi dasar, misalnya website saja dulu, eh, ya website saja dulu yang kita pelajari. Dia lanjut. Nah, setelah ini silakan diisi nama depan dan belakangnya. Contohnya ini bang bagus, bagus deh. Nama websitenya, hmm, nomor telepon, bahasa. Nah, pemilihan bahasa ini tidak ada bahasa Indonesia, jadi kita pilih bahasa Inggris, negara Indonesia. Kemudian mulai sekarang, selamat datang di Odoo. Setiap platform Anda butuhkan untuk mengubah semua sistem, mengubah semua aktivitas Anda. Nah, di sini bisa adik-adik pilih skip and start from scratch. Ini dari nol jadi pembikin websitenya. Jadi memang dari kanvas, dari bentuk putih itu. Nah, kemudian nanti dikreasikan menjadi berbagai macam. Kalau memang sudah tahu mau bikin apa. Tapi kalau misalkan nih, Bang, saya belum dapat inspirasi. Ya udah, gunain website builder yang tadi aja. Klik let's do it tadi. Kemudian ya dipilih nih, ini websitenya tentang apa? Bisnis, online store, blog, event website, atau learning platform. Nah, misalkan maunya terkait dengan uh, e-counseling gitu ya, yang menghubungkan dengan e-counseling, bisa klik business website, misalkan counseling bisnis, skill career counseling quiz. Nah, bisa objektif tuh, silakan dipilih, mungkin get leads dulu,
warnanya apa, silakan dipilih warnanya. Kalau di sini saya lebih suka ini. Kemudian di websitenya itu mau ada bagian apa saja. Contoh bagian ini kita ambil contoh dari website Apple ya. Nah, ini bagian-bagiannya itu di website Apple itu ada Store, Mac, ada iPad, iPhone, iWatch, Vision, AirPods, dan yang lain-lainnya. Karena ini website yang fokus kepada penjualan, jadi bagiannya itu langsung kepada divisi dari produk yang dijual gitu. Nah, untuk adik-adik itu kan websitenya website e-counseling tadi ya yang saya pakai. Nah, maka ketika orang bikin website, ketika orang mampir kepada website saya ingin orang melihat dalam website ini ada bagian apa saja. Misalkan ada bagian about us, tentang kami, bagian layanan yang diberikan, harga yang ditawarkan, dan juga mungkin ya itu saja dulu tiga tiga kan. Kemudian build my website. Kemudian berikutnya silakan nih dipilih temanya mau tema yang seperti apa. eh ini temanya sedikit kali bang. Ya udah klik yang view more terms-nya. Mau temanya seperti apa gitu. Misalkan kalau saya tuh mau yang ini, ini deh, nih. Nah ini deh, ini. Nah ini deh, ini. Nah, setelah diklik, biarkan AI-nya yang berjalan. Biarkan website builder-nya yang membangun website itu sendiri. Ini kalau di Odoo ya. Dan rata-rata di website builder yang lain juga seperti ini. Di sini saya sedikit gagal di seperti itu. Nah, sudah jadi. Dan ini adalah tampilan sederhana dari website yang adik-adik buat tadi. Di sini ada pending activation. Silahkan diaktifasi dulu. Ini konfirmasinya ke email yang adik-adik gunakan tadi. Jadi, an activation email has been successfully sent. Check your spam folder. Jadi, cek di emailnya. Nah, seperti ini. Dia akan muncul activate bambus.odo.com. Klik aktivasi. Ini kalau mengundang uh, seseorang untuk kerjasama dalam building website-nya. Oke, semua sudah selesai. Kunjungi bambus.odo.com. Nah, sudah seperti ini. Oke, ini tampilan untuk eh, basic ininya ya, Bang. Ya, ini basic, sangat-sangat basic. Iya ya. Oke. Ini teman-teman dari Jadi, odo.com ya. Jadi ya, odo.com. ini odo.com teman-teman bisa buat tadi ada pilihan beberapa template-nya atau desainnya tertentu ya. Tapi yang Hmm, ini kan karena kita pemula ya. Kalau udah pro kan buat desainnya sendiri ya. Sendiri. Oke, Dan ini pun sebetulnya kalau orang-orang umum, nah, ya sih pakai. ini sudah niat kali Anda Ya. bikin website gitu. Kalau sebenarnya orang awam juga nggak tahu kalau sebenarnya ini udah template gitu kan. Iya, dan orang awam nggak tahu juga kalau ini gratis. Dan nggak tahu juga ini gratis gitu. Seolah-olah udah seperti profesional gitu ya. Iya, Si gratis. saya bilang. Ada pertanyaan dulu nggak yang di odo.com ini, teman-teman? Udah sampai mana nyobanya? Dia nanti untuk editingnya cukup mudah sebetulnya. Misalkan di sini, misalnya sebelum sebelum ini ya,
Harus diklik dulu menu editor ini, Miss. Untuk Klik menu editor, baru kita bisa action untuk edit. Nah, di sini ada logo. Ketika kita klik sini, klik edit ini, Mhm. di sini ada logo. Nah, logo ini bisa kita ubah dengan melakukan replace pada media. Jadi panel kanan ini adalah di sini adalah kontrol panelnya, Miss. Misalkan nih mau ganti template head-nya gitu, headbar-nya jadi yang lebih gede, bisa diganti template sesuai dengan fungsi-fungsi yang sudah ada di kontrol panel. Jadi cukup klik-klik aja, nggak perlu ngoding-ngoding gitu ya. Ini yang Kemudian, kemudian nanti misalkan ini gambarnya jelek, nah, mau ganti yang lain bisa di replace. Nah, kemudian mengupload gambar, upload di sini. Tapi saya kayaknya nggak ada stok gambar deh. Jadi kira-kira seperti itu. Nanti di upload udah selesai. Di satu posisi dari gambarnya, ya banyak lah di sini yang bisa dieksplorasi gitu. Nah, atau ini itunya judul di awal itu mungkin jadi apa, Halim Counseling Center apa kayak gitu kan. ya bisa. Dan ini kan karena tidak tadi ada beberapa fungsi ya yang kita eh, tambahkan. Ini home, di bar, laman servisnya, pricingnya, dan juga ada about us tentang yang bikin kontaknya juga. Cukup cukup profesional lah bentukannya, Mas. Ya, atau Cuman memang menambahkan nomor HP yang akan bisa di ini kan ya, gitu. hmm. Kalau contoh-contoh lainnya dari website yang kami building gitu ya, iseng-iseng building website gitu sambil belajar, ini kira-kira seperti ini. Jadi letter L ini eh, apa ya, saran-saran bisnis yang mau dibikin. Jadi berbagai macam informasi di sini kita sampaikan sampai kepada template-template ya, tamis-tamisnya. Gitu. Sebetulnya ya apakah ini kerjaannya orang BK? Bukan kerjaan orang BK zaman dulu tentunya. Tapi sekarang orang BK bisa ngerjain ini. Ya kalau kita bisa kerjain kenapa tidak ya? Setidaknya punya basic pengetahuan terkait dengan Iya, itu. Paling enggak kan teman-teman punya tuh website sendiri walaupun dimulai dari yang gratis dulu. iya. Kira-kira seperti itu. Dan ini banyak fitur-fitur yang bisa dieksplorasi nantinya. Ya. Nih, ada pertanyaan teman-teman? Ada yang coba sebari mencoba ada nggak di sini yang coba juga? Izin Siapa tuh? Lim. Nah, tadi kalian. kami sembari mencoba tuh Bu, cuma karena sambil dengarkan sambil itu juga kami sudah terbuat nih Bu. Cuman Coba kamu nggak Share tahu screen. cara coba di share sudah screen. jadi men-share-nya. Coba kamu share screen layar kamu, Lim. Nanti bisa bisa dikasih guide-nya, petunjuknya sama Bang Yan. Pakai laptop nggak? Iya Bu, kebetulan pakai laptop Bu. Coba di share. Hmm. Yang lainnya ada mencoba juga selain Halim. Ada Bu, tapi ketinggalan. Ketinggalan sampai mana ketinggalannya siapa? Biar Apa bisa dicoba? biar kamu nggak tertinggal. Ini Halim ya. Oke, udah, udah jadi deh. Kami Diaktifasi nih, aja lagi, Len. Di email Lim. Ya, diaktifasi. Pending activation tuh. Udah dikirim nggak? Pending activation yang tanda merah tuh Lim. Iya. iya Bu. Di kliknya untuk Klik dapat. pending activation itu tuh.
yang lonceng ada merah. Gimana Bu? Maaf Bu, kurang kedengaran. Klik yang pending activation claim, yang warna merah ada lonceng di atas itu. Nah, nanti kan kirim ke email. Oh, Nah, Nah, udah yang dikirim. Tadi udah dikirim ya? wah, berarti pencet lanjutkan begini Pak ya. ini udah dikirim belum? Ya nggak apa-apa dikirim lagi nggak apa-apa. Nah, cek Oh, cek cek tuh di email email yang Halim gunakan untuk bikin websitenya. Cek baik inbox Bang. gitu. Cek Ini ke kebetulan pinjam laptop teman Bu. Jadi eh laptop siapa yang mau pakai list? laptop adik tingkat Bu. Hmm, Senior. bisa gitu ya, laptop pun kamu jarah, Lim. Oke, ada yang lain nggak? Silva, Silva sampai mana Silva? Sampai ini, Bu. Mhm, nggak kelihatan. Iya. Kelihatan. Nah, klik let's do it. Let's do it. Do it ya, do it bukan do. Let's do it. Nah, Nah, nanti nanti dipilih tuh maunya yang mana. Nggak harus sesuai dengan apa yang diterapin tadi ya. Sesuai dengan kebutuhan aja. Kalau memang bisnis website, bisnis. Kalau mau blog ya blog gitu. Kalau sekedar informasi dia jadi blog gitu kan. Silva maunya gimana kira-kira? Apakah dia blog kah? Apakah sebuah website kah? Bisnis website kah? Kira-kira mana? Kalau blog itu informasi ya, bukan isinya Website, Bu. ya. Ya website bisnis apa deh bisnis dulu konselor bisnis boleh. Nah, boleh. Terus domainnya, objektifnya dipilih. Tujuan utama dari bikin websitenya mau ngembangin brand, mau ngasih tahu customer kalau kalau si Shiva ini punya bisnis ini nih gitu bisa juga ya boleh dipilih-dipilih. Boleh boleh dipilih ya sesuai dengan. Nah, ini yang tadi yang dibilang Bang Ian tadi untuk menu yang di atas tekstur nanti apa, menu apa yang ingin ditampilkan gitu. Apakah misal about us-nya atau service-nya nanti, pricing mungkin, live chat, sesuai yang teman-teman inginkan lah. Oke. Oke, silakan bisa dipilih lagi mana mana temanya yang mau dipilih. Kira-kira temanya mau seperti apa gitu. Ini baru yang bodoh ya. Oke, selain Silva ada lagi? Siapa lagi yang coba? Ada Silva, ada Halim. Aulia, Aulia, udah sampai mana Au? Udah dicoba belum? Izin Bu, Aulia sama Silva Bu. Oh, Aulia sama Silva. Ini Iya Bu, bertiga. siapa lagi tuh? Aulia, Silva, dan Rahma Bu. Oke, yang tidak dengan orang bertiga ini siapa lagi? Adelia, Adel, Adel. Udah sampai mana, Del?
Oh, ini Adelia nih sama Desti nih. Iya Bu, ini lagi ini Bu. Mana nih? Ada Aan, sampai mana Aan? Agak tidur Aan nih. Mana Aan? Itu kayaknya yang punya Shiva tadi tinggal diaktifasi itu lagi miss. Aan sampai mana? Aan dah coba? Udah sampai mana Aan? Izin Bu, Nih. tadi Bu, HP saya mati Bu. Hai, dah lah. Mati itu. Sekarang udah hidup. Sekarang udah di kos di rumah abang Bu. Abang. Belum ada coba berarti. Iya Bu. Oke. Siapa lagi yang coba nih teman-teman? Nanti sekalian bisa ditengok ini. Saya Bu, Siapa itu? Siti Nurhaliza. Bu. Siti udah mana? Baru sampai Sampai, ini Bu, sampai ini apa ya? Yang mana ya? yang di apa? 4 step awal itu. Oke. Oke. Dikit lagi tuh. Halim udah ya? Oke, Silva udah tuh. Nah, Siti itu tinggal dipilih Siti. Ha. Oke. Ada yang terkendala lagi nggak? Sebelum kita lanjut ke yang lain ya. Ini kan baru satu nih. Tapi mungkin ada Gamma AI. Udah Siti? Eh, bentar Bu. Oke. Sembari mungkin teman-teman mungkin bisa kita lanjut lagi lah ya. Nanti kan teman-teman juga bisa eh, apa ya memahami lagi untuk langkah-langkah yang lain ya. Nanti juga Ibu akan kirim rekamannya juga. Karena waktu kita juga nggak banyak ya teman-teman. Oke, Bang Yen, mungkin bisa kita lanjutkan ya Bang. Kalau yang satu ini Odo mungkin dilanjutkan dengan yang lain Bang. Halo Bang Yan? Oke. Oh iya, ternyata belum dihidupkan mic-nya. Oke. Eh, ini kita lanjut dengan gamma. Kalau gamma ini, Oke, ini yang kedua ya. ya, Yang kedua kita coba untuk Gamma AI. Boleh dikirim linknya dulu Bang. oke. Silakan bisa diakses gamma.app-nya. Itu juga nanti loginnya pakai pakai Gmail aja biar cepat. Dan rasanya kalau untuk login ini adik-adik semua bisa. Nah, adik-adik juga generasi digital native ya.
Jadi nanti itu di setelah diklik webnya, pertama akan muncul begini, klik login. Nah, yang sudah ada akun Google di device-nya, klik aja continue with Google. Kalau kayak akun temennya juga eh, harus di sign up dulu misalnya. Ya, teman-teman sembari Bang yang siapin juga dipersiapkan ya. Jadi kita coba lagi yang satu lagi tuh Gamma ya. Jadi biar sama-sama jalan. Kita lanjutkan dengan Google. Di sini tinggal pilih akunnya. Kalau akunnya itu sudah include di device. Nah, di bagian ini ada beberapa di Gamma, beberapa fitur yang bisa kita manfaatkan. Contohnya, di sini ada buat PPT ya. Mungkin sudah ada yang menggunakan. Kemudian ada situs. Jadi nanti buat situs baru yang ada AI-nya. Nah, Oke, sebentar Bang. Eh, udah sampai sini teman-teman. Nanti, Udah, Bu. udah. Bang Yan, boleh lanjut Bang. oke. Situs apa sih yang mau dibuat gitu. Nah, kita harus menjelaskannya di sini. Misalkan situs apa ya? Masih situs konseling ya? Ya, buat aja sama dengan kayak situs konseling lah, pelayanan konseling. Nah, di sini kita bisa milih bahasa. Mau bahasa yang seperti apa yang digunakan. Untuk saya jelas pakai bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia. Kemudian buat garis besar. Nah, untungnya di gambar ini, yaitu kita bisa mengedit bagian-bagian yang eh, apa ya, yang akan muncul nantinya di website yang kita akan buat ini. Jadi misalkan nih di bagian-bagian websitenya itu mau memunculkan eh, apa saja gitu, misalkan ada bagian tentang tamunya, jenis layanannya apa, tim konselornya, testimoni klien, harga, paket, blog dan artikel dan yang lain-lainnya. Nah, kemudian udah selesai nih misalkan, ya silakan dipilih tema. Temanya mau seperti apa? Di sini kita bisa pilih lebih banyak lagi temanya. Misalkan temanya mau ini deh, pilih tema, kemudian buat. Sini ada sumber gambar, otomatis kalau otomatis nanti full gamma gamma AI yang akan menentukan apa saja gambar yang bisa yang digunakan. Tapi ini nanti juga bisa kita ganti ketika website-nya sudah jadi. Kemudian buat, nah ini website yang lagi diproses.
Nah, tinggal tunggu deh eh, bagaimana dia bikin website dan apa-apa saja yang sudah ditambahkan. Udah ada ya sampai sini langkahnya, teman-teman. Nah, ini sudah jadi dia. Ya. Dan di sini ada menu publikasi. Kita publish websitenya. Di sini ada tema. Di sini ada jenis halaman mungkin bisa ditambahkan. Kan kalau kayak tadi itu ada buat as ya. Dan ditambahkan yang lainnya. Gitu. Tambahkan menu yang ingin kita munculkan ya. Ya, kira seperti itu. Atau sekedar hyperlink untuk dia pindah secara cepat tanpa kita harus scroll juga bisa. Dan ini kita tinggal edit-edit aja, mau ganti foto ya tinggal ke foto mana yang mau diganti, mau ganti teks, tinggal klik teks mana yang mau diganti gitu. Bisa ditambahkan untuk chatbotnya nggak, Bang Yan? Chatbot, chatbot seperti apa Mas? Seperti dia apa ya? Komunikasinya itu by AI dulu gitu sebelum ke kita gitu. Biasanya yang kalau fitur-fitur gitu dia fitur-fitur premium Mas. Karena kan kita menggunakan yang namanya itu Kalau nggak salah uh, ada Bang, cuman hmm, terbatasnya itu ketika apa ya, jumlah kata atau apanya gitu. ya lebih dan itu pun misalkan kalau dia fungsinya terbatas uh, tidak disarankan sebetulnya karena nanti akan mengganggu user experience pengguna. Jadi misalkan nih usernya lagi chat sama sama botnya, ternyata nanti kegantung gitu. Itu secara secara evaluasi websitenya uh, sedikit lebih mengganggu. Tapi kalau bagaimana mekanismenya itu sebenarnya bisa dipelajari dengan API nih. Jadi dihubungkan antara AI chatbotnya dengan uh, website yang kita buat. Tapi untuk sekarang belum belum pernah saya coba kan sih yang di Udo sama Gamma AI ini. Nah mungkin itu sudah advance dan harusnya harusnya kalau sudah matang dalam membuat website, maka kita bisa beranjak kepada sesi advance-nya nanti. Oke. Ada pertanyaan teman-teman? Udah sampai mana? Jadi dalam dalam pembuatan website ini nantinya juga diharapkan tuh Miss, mereka adik-adik mahasiswa ini paham atau bisa membuat kerangka atau flow system yang digunakan dalam website ini. Oke. Contohnya kayak ini kan, kayak Blur ya. blur ya. Misalnya seperti Miro tadi. Terserah deh apakah mau pakai Miro ataupun mau pakai Draw.io tadi. Jadi misalkan nih, kalau ini proses, ya contohnya seperti ini. Ini dulu saya pernah bikin produk tesis ESAP namanya Electronic Surface Action Plan. Jadi di ESAP ini ada namanya landing page. Landing page ini contohnya seperti website yang sudah teman-teman bikin sekarang ataupun yang telah dicontohkan tadi. Jadi ketika pengguna masuk kepada websitenya, terus sampai itu di home, nah udah itu sampai landing page. Dan itu kalau dalam prosesnya sebetulnya bukan cuma sampai sini, tapi bisa dijabarkan lebih lagi.
dalam landing page itu nanti apa-apa ada yang bagian-bagian menu yang disampaikan tadi, gitu. Jadi websitenya ada dan kerangka berpikirnya juga ada. Dan ini juga sudah saya sediakan sih, Miss, beberapa apa ya, beberapa frame yang bisa digunakan oleh setiap mahasiswa untuk membuat kerangka kerjanya. Jadi misalnya Halim itu di frame satu, yang lainnya di frame berikutnya, gitu. Desain ininya ya. Jadi kalau bisa sudah saya kirimkan juga. Tapi kalau misalkan nggak bisa, minimal menggunakan Miro. Jadi nanti kita bisa, nanti mahasiswanya bisa ngirim eh, apa, ngirim link ke Miss Beru ataupun ke saya supaya kita bisa periksa nih bagaimana kinerjanya. Oke. Ya udah ada yang berhasil untuk coba yang di Gamma AI. Udah, Bu. Udah. Boleh di share screen? Udah, Bu. Siapa yang udah? Siapa yang udah tadi? Mana? Silva, Bu. Dan bertiga. Dwi. Coba Dwi, di share Dwi yang Dwi buat biar Oke, dilihat Bu. oleh Bang Ian. Nah, itu di ini siapa namanya? Dwi. Dwi ya. Coba geser ke atas lagi, Dwi. Yup. Nah, ini kan gambarnya ada beberapa nih. Kayak ada watermarknya ya, kayak Daisy gitu. Nah, Ada ini kan masih karena menggunakan iPad, jadi gambar-gambar seperti ini nanti harus diganti dengan gambar yang watermarknya nggak ada dan boleh digunakan dalam website. Jadi dalam pembuatan website juga harus memahami bahwasanya properti itu aman digunakan. Eh, apakah nanti nggak dituntut penggunaan hak cipta sama pemiliknya gitu. Karena kita sudah berada di ranah-ranah digital. Hal seperti itu harus kita perhatikan. Dwi ada yang mau ditanyain Dwi? Eh, tidak lah, Bu. Cukup, Bu. Oke, Ini biar biasanya kalau praktek seperti ini pertanyaannya muncul setelah di ya nanti. proses percobaan itu, Wix. Oke, coba Pak. Langkahnya udah bagus ya. Artinya udah ada dicoba sampai ke step yang terakhir dicobakan oleh Bang Ian ya. Oke, Dwi, yang lain ada lagi? Siapa yang udah buat lagi? Dwi Gimana, project Mas? sendiri ya? Atau projectnya sendiri ya? Iya, Bu, sendiri. Mau dicoba yang Google Site juga, Miss? Oke, yang oke kita terakhir ya untuk Google Site ya. Oke, kita coba yang Google Site. Berarti ini yang ketiga. Odoo, Gamma, dan Google Site yang terakhir. Google Site ini bagus, tapi ya selemah-lemahnya gimana? Sites.google.com.
Jadi kalau sederhana aja gitu, yang ya bisa pakai Google Site ini. Sini ada template-nya, portfolio project, acara, pusat bantuan, hmm, restoran, salon, dan yang lain-lain. Bahkan misalnya nih, iseng-iseng, kalau mau bikin undangan pernikahan dengan website gratis, Google Site ini cukup direkomendasikan. Misalnya acara, Buat undangan ya. ya bisa. Ya, nanti misalkan Miss Beru nih, ya kita kan nggak tahu nih Miss ya. Miss Beru bikin undangan ke mahasiswanya. Nanti ada nih yang bisa dibikinin ini segala macam. Nah, ya tinggal kirim link doang, udah selesai. Buat ini website Nanti undangan pernikahan. ya tinggal di setting-setting nanti juga ada bisa di sini kalau misalnya bisa ditambahkan menu peta itu bisa ditambahkan. Jadi kita tinggal tinggal seret aja gitu. Oke. Sama seperti website-website pada umumnya. Ini kita lebih lebih AI-nya di sini lebih sedikit. Kita bisa berkreasi sesuai dengan keinginan kita, cuma tidak terlalu bebas, Dan pilihan temanya juga nggak sepower terbatas. ya, nggak Ya, dari tampilan layoutnya itu nggak sepowerful yang tadi ya. betul, ya, betul dan juga gampang. Dan Itu yang maksudnya belum selemah-lemahnya iman itu ya. iya, selama-lamanya iman seperti itu. Kalau yang Gamma AI dan Odo tadi ya terlihatnya seperti lebih profesional gitu. Iya, tapi saya nggak gunain sites untuk ini. Bisa juga, cuman effortnya lebih ini. Buat produk tesis, mahasiswa di Malang, kan habis. Coba karena device saya bolak-balik nih, device besar di sini. Nah ini, jadi eh, seminimalnya, kalau memang integrasi teknologi dengan bimbingan konseling itu, Miss, instrumen itu nggak dibagikan lagi melalui kertas ataupun Google Form. Kita pakai website. Nah, kerennya seperti itu. Jadi bikin website nih, tap tip top, visualnya jadi. Nah, kira-kira seperti ini tentang kami. Nah, website Kelas Akademik. Begini, 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 begini. Ini ada kata pengantarnya. Di sana ada nama mahasiswanya juga dengan dosen. Petunjuk penggunaan, diukur tingkatnya, pelajari dan praktikkan 6 materi Kelas Akademik dan yang lain-lainnya. Di sini instrumennya, ini bisa diisi pretest dan post-test. Kemudian di sini ada materi dari instrumen. Dan sekarang abangnya sudah wisuda. Kira-kira seperti itu. Oke, ini berawal dengan Google Site ya. Google Sites. Oke, Waktu itu belum ada, audionya belum ada, ada yang namanya belum muncul. Jadi inilah yang saya bilang tadi, Miss. Sebetulnya AI itu hanya alat. Kalau misalkan kita memahami bagaimana fondasinya, bagaimana alurnya, dimanapun memang tempat untuk bikin itu kita bisa-bisa saja bikin. Gitu. Yang penting kita paham alurnya itu seperti apa. Wah, yang jelas teman-teman itu paham flow-nya ya, flow untuk buat sebenarnya websitenya apa, mau di banyak platformnya apapun itu ya, sebenarnya Hmm. tergantung pada kreativitas masing-masing tadi. Cuman Iya. AI itu fungsinya adalah membantu ya, tapi bukan Bantu. bukan Bukan nge-take over. jadi bukan malah kita jadi nggak punya ide gitu. Tapi
bisa jadi alternatif, mungkin jadi rekomendasi aja gitu. Atau perbandingan gitu dengan desain kita sendiri. Nanti kalau teman-teman udah ada ketertarikan dengan teknologi ya, nanti teman-teman bisa belajar lebih dalam itu. Kayak kayak Bang Yan ini. Oke, itu tiga ya tadi Bang Yan ya. Oke, Ya, tiga tiga itu aja matang dulu. ya Udah lah, udah powerful banget, udah. unbeatable banget. Kalau tiga-tiganya udah, ini udah bisa itu ya. Secara paling tidak basic websitenya itu. Ya, dan basic pemikirannya, flow sistemnya lah. Guys. Ya, sistem yang basic untuk buat website ya. Hmm. Oke. Teman-teman udah coba? Udah coba ya ketiga-tiganya? Oke, nanti lebih lanjut teman-teman bisa dalami lagi ya. Kan websitenya sudah, linknya sudah dikirim. Kemudian tadi beberapa teman-teman juga sudah coba ya. Ada yang sudah coba Odo tadi, kayak Silva, Halim. Terus tadi ada juga Gama, kayak Dwi kan udah coba ya. Mungkin nanti ditambah lagi coba yang Google Site gitu. Jadi ini teman-teman silahkan pilih kayak apakah mau pakai yang mana gitu. Alternatifnya ada tiga gitu. Nanti tergantung teman-teman kreasikan lagi ya mana yang mungkin lebih teman-teman ingin buat di mana gitu dan apa yang akan teman-teman buat nanti tuh ya. Oke, ada pertanyaan teman-teman? Aulia, silakan Au. Izin Bu dan Bang Yan, kami mau tanya. Tadi kan di antara pemaparan dari Bang Yan itu kan tentang 3 website yang mau dibuat. Nah, kami kan saya sama teman saya kami berdua punya konsep kalau misalkan mau buat website tapi itu digabungi sama game yang bisa mengatasi fobia. Contohnya fobia ketinggian untuk mengurangi fobia tersebut. Nah, kira-kira dari ketiga website itu, Bang, ada nggak yang bisa disambungkan ke website lain gitu, Bang? Mungkin itu aja. Oke, ini dijawab langsung apa gimana, Bis? Silakan, Bang. Bentar, Bis. Saya minta waktu 5 menit, bentar, boleh? Oke. Oke, Aulia dengan siapa Au? Sama Ratma, Bu. Berdua ya? Iya, Bu. Berdua mau buat seperti game. Iya, Bu. Mau buat website tapi dimasukin untuk pilihan game yang dapat mengurangi fobia gitu, Bu. Oke, gamenya langsung di game di websitenya. Rencananya kami kan udah ketemu website game yang relevan sama untuk Oh, mengatasi fobia itu. berarti ceritanya nih Aulia ini nanti punya website sendiri ini nanti dilingkan dengan link di website gamenya. Apa itu websitenya gamenya Au? Ada pilihan Bu. Kalau misalkan kami mau coba buat game itu dari Greenfoot sama apa tadi Bu? Crazy Games Bu. Apa? Coba bisa ada linknya Greenfoot sama Crazy Games. di kirim link di chatnya nanti biar sekalian bisa dicek juga. Tapi udah di situ Au. Coba kirimkan yang link yang game yang Aulia sebut tadi. Oh iya Bu. Ya nanti Orang aja dari Zoom itu. atau Kirim bisa di di share nggak? Oke, maaf, sedikit sedikit ada gangguan. Ada pertanyaan tadi terkait dengan gamifikasi ya, Miss ya? Ya. Oke, eh, produknya sudah ada, Om ya? Gamenya? Ya, produk game yang Aulia bilang tadi kan ada website satu lagi tuh yang Aulia mau buat gamenya itu Oh,
Ya, Bisa. dia mau ke ngelingkan lagi dengan link website gitu, yang lain gitu Bang ya. Tapi link eh lain itu ya, berupa dijembatani gitu ya, Miss ya. betul. Sebetulnya ada bisa dicarikan caranya dalam artian nih. Tapi terlebih dahulu kita harus cek dulu. Misalkan antara website yang akan disambungkan ini dia menyediakan fitur untuk external link nggak? Ya itu. Jadi kalau memang ada bisa disambungkan. Misalkan nih, kalau dia bikin suatu jadi website gamenya sudah ada. Jadi tinggal bikin website pengantarnya saja. Nah Jadi ini Aulia nanti dalam bentuk landing page ini Aulia bikin, dia nanti di bridging atau dinarasikan bagaimana nanti audiensnya itu bisa sampai ke website gamingnya. kayak ini Apakah Bang itu nanti eh, yang dikirim lah Mas Safira ini crazygame.com nih. Menarik ini Al. Kalau bisa di gamesnya bisa di ini ya, link untuk gamenya bisa masuk ke website. Hmm. Oke,